Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum belajar maka sisipkan kata mutiara di awal pembahasan dulu. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia, karya Nelson Mandela. Jadi pendidikan itu penting walaupun di masa pandemi seperti ini. Mari kita belajar untuk masa depan kita dan akan bantu semaksimal mungkin. Bismillah. Di pertemuan kali ini kita belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Baik. Di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kita belajar tentang IPA KD 3.1 dan 4.1, bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran 1. Melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks yang benar. 2. Setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan yang benar. Kita lanjut. Nah, pada kelas 4 dulu masih ingat kalian tentang apa itu paragraf utama? Ingat? Ya, alhamdulillah masih ingat semuanya. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, dalam suatu paragraf ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, apa itu paragraf deduktif? Ide pokoknya ada di depan. Cara mengingat D, ini D artinya depan. Baik, kita lanjut. Apa itu paragraf induktif? Ide pokok ada di akhir, ya pada semuanya. Nah, mari kita mengamati sebentar. Ada itu dengan katanya bisa dipercakapan itu, Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Bapak menjawab, benar, kelinci dapat bergerak. Maksudnya kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Kesimpulannya, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Coba simak dan dengarkan bersama berikut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dulu ya. Baik. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ayo, mana? Saya beri waktu sebentar untuk berpikir. Mana ya? Oke, saya ulang. Ide pokoknya, maaf, saya ulang dulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Mana ide pokoknya? Mana? Iya, pintar sekali. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dalam paragraf ini, karena kalimat utama atau ide pokoknya ada di awal paragraf, berarti ini disebut paragraf apa anak-anak? Apa?
deduktif? Ya betul, karena pada paragraf ini ide pokoknya di awal paragraf, berarti disebut paragraf deduktif. Sekarang kita belajar ke alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu satu, apa ya, kelincinya sedang berpikir ini sama si guru. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Mari kita bahas yang pertama. Apa itu alat gerak aktif? Bagaimana? Alat gerak aktif atau otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat bergerak. Oke. Apa itu alat gerak pasif? Tulang. Kenapa? Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Oke, kita lanjut ya. Iya, ada berlengan, otot, ada tulang. Oke, mana alat gerak aktifnya? Otot. Nah, ini ya bro. Ini disebut alat gerak aktif atau otot. Ya, sekarang kita pelajari tentang fungsi otot. Yang pertama, menggerakkan tulang. Kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Tiga, mengatur suhu tubuh. 4, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Ini adalah alat gerak aktif dan fungsi ototnya. Oke, yang selanjutnya, mana alat gerak pasif atau tulang? Mana? Iya, betul, tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi tulang. Yang pertama adalah sebagai tempat melekatnya otot. Di sini. Nah, ini karena tangan kaki ya, kita melihatnya di sini aja. Dua, melindungi organ dalam manusia atau makhluk hidup. Tiga, sebagai pembentuk perangkat tubuh. 4, tempat pembentukan sel darah merah. Baik, di sini tadi kita sudah mengetahui mana itu alat gerak aktif dan alat gerak pasif beserta fungsinya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang ada pada teks organ gerak hewan dan manusia. Contohnya, paragraf 1, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, yang sama terdapat di bagian ketiga tadi. Terus kalimat pengembangnya mana? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalian nanti cari untuk ide pokok dan kalimat pengembang untuk paragraf selanjutnya. Nah, selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Ada tugas sendiri nih. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Bisa apa itu di sekitarmu? Kambing, sapi, ayam, atau apa? Kalian punya hewan peliharaan apa? Kemudian tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Kemudian ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru nanti di sekolah. Itu nanti akan kalian ceritakan dalam bentuk deskriptif, nanti akan dikumpulkan di sekolah. Baik anak-anak, untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, Pak rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.